Nah, ini dia hasilnya teman-teman ya, setelah kita coba pakai masak nasi. Alhamdulillah nasinya itu pulen, nggak garing lagi, dan juga nggak berbau lagi. Nah, seperti yang punya bilang. Oke. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Kembali lagi bersama saya di channel Adam Service. Oke, kali ini ada servisan Magicom merek Miyako. Dari yang punya itu bilang nasinya ini agak kering teman-teman ya, agak keras. Dan yang kedua, untuk nasinya ini agak berbau, kalau lama itu seperti nasi yang mau basi itu teman-teman ya. Nah, nanti kita cek bareng-bareng penyebabnya itu seperti apa teman-teman ya. Nah, oke, ikuti terus videonya, semoga bermanfaat. Oke, untuk selanjutnya kita buka tutup bagian bawah teman-temannya. Nah, di situ ada skrup, teman-teman bisa buka. Terus dicongkel-congkel aja ya sampai kebuka perlahan, sambil ditarik. Nah, di sini agak getok sedikit ya. Nah, sampai tutupnya itu terbuka. Nah, setelah terbuka, nah di sini teman-teman fokus cari yang namanya termostat. Nah, itu yang namanya termostat teman-teman ya, yang menempel di bagian magicomnya. Nah, di situ teman-teman bisa buka menggunakan obeng yang panjang ya, soalnya itu agak dalam. Nah, di situ nanti kita ukur ya apakah termostat ini masih bagus atau enggak. Nah, ini dia yang saya maksud tadi teman-temannya, kalau permasalahannya itu nasi kering ya, terlalu panas termostat ini. Nah, di sini kita buka aja ya untuk kedua ujung kabelnya. Setelah itu nanti kita buktikan ya, kita ukur berapa suhu maksimal dari termostat ini. Nah, untuk membukanya teman-teman bisa pakai obeng deshpan ya, atau sejenisnya yang tipis, lalu tinggal ditarik. Nah, ini dia untuk termostat bawaan dari pabriknya teman-teman ya. Nah, nanti kita ukur menggunakan multimeter digital ya, dan apometer, untuk kita tahu di suhu berapa maksimalnya untuk termostat ini memutus arus, dan di suhu berapa minimalnya untuk termostat ini terhubung kembali teman-teman ya. Jadi fungsinya termostat ini seperti saklar ya, untuk on off nya. Nah, kalau termostat ini terlalu panas, maka akibatnya nasi itu pasti kering teman-teman ya. Nah, di sini saya siapkan dulu ya untuk ujung sensor termodigitalnya, saya ikat di bagian termostat ya, yang menempel di magicomnya. Setelah itu nanti kita coba bakar menggunakan korek supaya kita dapat temperatur maksimum dan minimumnya. Oke, saya siapin dulu ya teman-teman. Nah, setelah semuanya siap, nah di sini kita ukur menggunakan multitester dan juga termodigital teman-temannya. Selanjutnya kita bakar dan kita lihat berapa temperatur maksimumnya sampai termostat ini terputus teman-teman ya. Nah, di temperatur berapa nanti minimumnya termostat ini terhubung kembali. Nah, di sini untuk temperaturnya di 94,9 derajat teman-teman ya. Termostat ini terputus. Nah, kita lihat di temperatur berapa suhu minimumnya. Nah, di sini untuk suhu minimumnya itu di 78 derajat teman-teman ya. Jadi lumayan panas sih teman-teman ya untuk termostat ini. Oke, permasalahan satu sudah kita tahu penyebabnya. Nanti kita ganti ya untuk termostat yang baru.
Selanjutnya kita cari penyebab masalah yang kedua itu nasinya agak berbau ya. Untuk nasi dalam jangka lama itu seperti mau basi. Nah, di sini coba kita ukur ya kedua elemen samping dan juga elemen atas. Oke, untuk elemen samping itu jalurnya itu dari PLN langsung masuk ke termostat. Nah, setelah dari termostat, elemen ini mengelilingi magicom sampai ketemu ujungnya yang satunya lagi itu di seri ke elemen tutup bagian atas teman-temannya. Nah, di sini kita buka untuk sambungannya dan kita pisah untuk elemen samping dan juga elemen yang ke bagian tutup atas teman-teman ya. Nah, di sini untuk warnanya warna abu dan juga warna putih setelah melewati termostat. Nah, ini yang jalur elemen samping. Nah, setelah itu nanti kita ukur ya menggunakan multi tester apakah terputus atau nyambung. Oke, di sini saya menggunakan multi tester digital dengan skala buzzer ya. Kalau di multi tester ini ada nilai, itu artinya elemen samping ini masih normal atau setidaknya masih terhubung lah teman-teman ya, terkecuali setelah kita ukur di multi tester itu enggak ada nilai atau itu tandanya elemen ini sudah putus. Oke, di sini kita sambung kedua ujung dan di multi tester menunjukkan tanda terhubung dan ada nilai teman-teman ya. Itu artinya elemen samping ini masih dalam kondisi normal. Oke, selanjutnya kita ukur untuk elemen bagian atas. Maksudnya apa? Tutup bagian atas. Nah, di sini ada warna hitam dan juga warna merah. Itu yang kabel kecil 2 itu ya teman-teman, jalur elemen atas. Nah, di sini kita ukur, ternyata memang benar ya, untuk elemen bagian atas itu terputus. Nah, itulah yang menyebabkan nasi ini agak berbau dan seperti mau basi itu teman-teman ya. Nah, nanti kita cari di mana jalur kabelnya yang putus. Oke teman-teman, kita telusuri ya untuk jalur kabel yang menuju elemen pintu bagian atas. Biasanya sih ya teman-teman yang sering saya temui itu sering putus itu di bagian tutup belakang ini. Nah, karena keseringan dibuka tutup buka tutup, akhirnya kan kabelnya tuh kejepit tuh. Nah, lama-lama putus juga. Nah, nanti kita coba lihat ya. Nah, di situ ada skrup teman-teman, bisa buka aja. Selanjutnya kita cek apakah benar putusnya itu di bagian belakang sini. Oke, kita buka dulu ya teman-teman. Nah, itu ada skrup teman-teman ya, tinggal dibuka aja. Nah, di sini biasa tempatnya sering putus untuk kabel elemen atas ya, karena kabelnya itu kecil sekali. Dan untuk posisinya ini kan buka tutup akhirnya nanti lama-lama kabel itu putus ya. Nah, di sini sudah saya buka. Nah, ternyata benar kan teman-teman. Nah, di sini ada kelihatan kabel yang putus. Nah, coba kita keluarin. Di sini ada kabel warna kuning ya. Kalau nggak salah ini kabel grounding. Kabel grounding ini yang putus. Nah, untuk yang kabel elemen atas itu ada warna merah dan warna hitam. Nah, yang warna hitam ini yang menuju ke atas. Ternyata memang yang warna hitam ini putus juga ya teman-teman. Nah, di sini kita masukkan lewat dalam menuju ke atas untuk kita sambung nanti ke elemen tutup atasnya teman-teman ya. Nah, ini yang salah satu kabel elemen tutup atasnya. Oke, nanti di sini kita coba masukkan lagi ya dan kita sambung kembali.
Oke, di sini sudah kabelnya sudah keluar, dan selanjutnya kita buka nanti di tutup atas ini. Nah, di situ nanti ada elemennya teman-temannya, bundar melingkar di tutup bagian atas. Oke, untuk membuka elemen bagian atas itu di sini ada 2 skrup, teman-teman tinggal buka aja pakai obeng ya teman-teman. Nah, nanti setelah dibuka terus kita congkel, di sini ada knock ya, di tutupnya ini ada knock, tinggal kita congkel mengelilingi lingkaran tutup magicom ini teman-teman ya. Nah, di sini pakai obeng yang tipis saja supaya bisa terlepas knocknya ya. Nah, di kiri dan di kanan itu ada knocknya, tinggal teman-teman congkel perlahan sampai terbuka. Nah, seperti itu. Nah, inilah seperti inilah elemen tutup atas teman-teman ya, melingkar seperti ini. Nah, di sini ada 2 kabel, nah yang warna merah dan warna hitam. Nah, ini sambungannya yang putus ini yang warna hitam. Nah, nanti kita sambung ya dengan yang warna hitam menuju ke bawah dengan yang warna abu, menyatu dengan elemen samping ya, maksudnya di seri dengan elemen samping. Oke, di sini kita coba sambung ya teman-teman. Kita bakar dulu ujungnya supaya bisa kita sambung, lalu kita masukkan lewat dalam. Nah, nanti kita atur ya posisi kabelnya supaya nggak kejepit nanti kalau terlalu sering dibuka tutup ya untuk tutup magicom ini. Oke, di sini saya sambung dulu teman-teman ya. Alangkah baiknya itu kita kasih isolasi bakar ya supaya lebih awet, lebih kuat ya, tahan jepitan maksudnya ya, walaupun sering dibuka tutup ya insya Allah nggak cepat putus lah teman-teman ya. Nah, di sini karena kita lapisi dengan isolasi bakar maksudnya. Oke, di sini kabel hitam sudah saya sambung. Selanjutnya untuk kabel grounding. Nah, untuk kabel grounding ini perlu juga teman-teman ya, di saat ada kebocoran arus. Nah, jadi bebas dari strum teman-teman ya, maksudnya nggak di strum nanti kalau arus bocor. Kan kadang sering tuh dipegang bodinya malah nyetrum. Nah, itu maksudnya kabel grounding teman-teman ya. Nah, di sini sudah saya sambung. Nah, nanti selanjutnya kita atur posisi kabelnya supaya aman nanti. Oke, setelah kita sambung coba kita ukur ya, yang tadi tidak terhubung sekarang alhamdulillah sudah nyambung. Nah, ini jalur elemen tutup bagian atas. Oke, selanjutnya nah di sini kita atur sedemikian rupa ya teman-teman supaya nggak kejepit ya kabelnya. Selanjutnya kita pasang tutupnya. Seperti biasa ya, untuk pemasangan tutup ya dipasang sampai knocknya itu terpasang sempurna teman-teman ya. Nah, jangan lupa skrup yang kita buka tadi sekalian dipasang ya supaya enggak terlepas nanti tutupnya. Oke, nanti sebelum kita kasih yang punya, nggak ada salahnya kita coba pakai masak nasi ya. Sekalian kita nanti buktikan hasilnya seperti apa, apakah nasinya itu masih keras kering, atau juga di masalah yang kedua itu nasinya itu berbau ya teman-teman. Kalau kelamaan dimasak, maksudnya kalau terlalu lama di mode mode penghangat nasinya itu bau ya teman-teman, sampai mau basi gitu. Nah, nanti kita coba tes pakai masak nasi. Oke, selanjutnya kita pasang untuk termostat yang baru ya teman-teman. Nah, ini saya baru beli. Untuk termostat ini suhu kerjanya itu di 70 derajat Celcius ya.
Nah, cukup ideal lah untuk menghangatkan nasi di 70 derajat Celcius. Kalau masih menurutnya yang punya masih keras, teman-teman bisa pilih termostat yang lebih rendah lagi di 65 derajat Celcius atau di 60 derajat Celcius. Tapi menurut saya ini sering saya pakai di Magicom yang kasus yang sama itu, alhamdulillah nggak ada keluhan ya. Di 70 derajat Celcius itu masih aman lah, sering saya pakai di 70 derajat Celcius. Oke, selanjutnya kita pasang untuk pengait termostatnya ya teman-teman. Nah, ini fungsinya supaya termostat ini menempel ya di bagian penghangat nasinya di Magicom ini. Nah, teman-teman tinggal pasang pakai obeng yang panjang ya, soalnya dalam ini. Nah, pastikan untuk termostatnya itu benar-benar menempel ya di penghangat nasinya itu teman-teman ya, jangan sampai nggak nempel, karena nanti nggak bakalan ini ya, nggak bakalan dapat panas dari elemen samping. Akhirnya ya tetap kering lagi nasinya ya, karena nggak ada yang mutus arus. Oke, selanjutnya kita tutup aja, tutup bagian bawahnya teman-teman ya. Nah, nanti sekalian kita cek untuk masak nasi. Penasaran gimana hasilnya? Oke, ditunggu teman-teman ya. Nah, di sini ada skrup ya, jangan lupa dipasang supaya nggak terlepas. Pastikan semua skrup terpasang semua teman-teman ya. Nah, di sini sudah jadi, dan kita coba nyalakan ya untuk memastikan arus listrik masuk ke Magicom ini di mode penghangat dan juga mode memasak nasinya. Oke, di sini kabelnya saya colokin. Nah, alhamdulillah ada indikator warm dan cook teman-teman ya. Oke, selanjutnya kita coba rasakan ya untuk elemen atas dan samping apakah sudah mulai hangat. Nah, di sini untuk elemen atas pintunya sudah mulai hangat dan elemen samping juga lumayan hangat teman-teman ya. Oke, insyaallah berhasil ya. Nanti kita tes, kita pakai masak nasi. Oke. Nah, ini dia hasilnya teman-teman ya, setelah kita coba pakai masak nasi. Alhamdulillah nasinya itu pulen, nggak garing lagi, dan juga nggak berbau lagi. Nah, seperti yang punya bilang. Oke, sampai di sini dulu, semoga bermanfaat teman-teman ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sehat, berkah, berlimpah untuk kita semua, amin ya robbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.